Step one, wake up early, gonna rise with the sun. Step two, get some good, some food in you. Step three, think real hard about what you wanna be. Step four, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Apa pasal Jenderal Mark Kelly, Panglima Komando Tempur Udara Angkatan Udara Amerika Serikat, hari Minggu kemarin terkesan uring-uringan saat di hadapan wartawan. Di masa depan, Angkatan Udara ingin melihat seorang pilot pesawat tempur yang dapat berperang didampingi hingga 5 drone di bawah kendali terbatas mereka. Siap untuk menembakkan senjata, mengumpulkan intelijen, mengunci komunikasi lawan, atau berfungsi sebagai umpan, katanya bersemangat. Tetapi mewujudkan konsep pesawat tempur kolaboratif ini, CCA, program baru untuk melengkapi pilot dengan drone, menghadirkan banyak tantangan. CCA adalah sesuatu di masa depan kita. Jawaban persoalan yang mengganjal Jenderal Kelly bukanlah di Maryland, di mana dia berbicara tentang masa depan yang belum ditentukan. Tetapi di Ukraina atau lebih tepatnya di Kharkov dan Odessa di mana dengan perintah yang sangat aneh, Komando Pusat Ukraina melarang tentaranya untuk berbicara tentang drone Rusia. Kecuali mereka mampu menunjukkan dalam laporan bahwa drone-drone teror itu ditembak jatuh oleh sistem penangkis udara. Dikutip oleh media Politico pada 27 September, Andriana Arenta, seorang sersan pertama di Angkatan Bersenjata Ukraina menegaskan bahwa drone Iran sudah berada di H+7 operasi mereka di Ukraina Timur ini. Di sebuah zona operasional 1.500 km, membentang antara pelabuhan strategis Odessa di selatan, dan kota Kharkov di timur laut di satu sisi dan Crimea di sisi lain, yang telah benar-benar menjadi pangkalan drone Iran tentara Rusia. Aneh juga, karena itu adalah zona yang penuh dengan senjata anti pesawat Soviet dan bahkan ceram Amerika yang ditanam di Odessa, sebuah koktail anti rudal yang tidak berefek pada Geran 2 atau Shahid 136 yang terbang sangat rendah, yang beroperasi dari jauh. Berkoordinasi otonom dan terlebih lagi beroperasi dalam kawanan 3 hingga 5 baik dalam mode autopilot dan atau terintegrasi dengan Muhajir 6. Muhajir 6 adalah jenis UAV taktis lainnya yang digunakan dalam skenario serangan panduan tambahan, yang membuat Geran 2 independen ganda dari GPS, yang bisa menjamin furtivitas yang hampir sempurna. Antara 23 dan 26 September, Odessa menjadi sasaran gelombang serangan gabungan dan berturut-turut oleh Geran 2 dan Muhajir 6 dan pasukan kami mencoba untuk mengusir mereka menggunakan manpas atau rudal anti pesawat yang dipasang. Tapi ada masalah besar. Meskipun benar bahwa karena dengannya Anda memiliki peluang 1 dari 10 untuk dapat menembak Shahid 136 di siang hari, pada malam hari tidak mungkin untuk menembak jatuh amunisi hover ini, karena Stinger tidak memiliki penglihatan malam atau sistem akuisisi target. Tetapi apakah penyadapan merupakan keseluruhan masalah besar yang diajukan Shahid 136 kepada persenjataan generasi ke-6 AS NATO? Sersan Arehta melanjutkan. Masalah lain adalah skala serangan yang dilakukan oleh UAV ini. Drone serang Shahid 136 selalu siaga dan dapat menyerang kapan saja. Baterai MLRS Amerika, yang telah kami andalkan sebagai perubahan permainan, membutuhkan waktu 35 detik untuk kembali menyerang setelah menembakkan amunisi penuh. Namun, bagi Shahid waktu ini jauh berkurang, bukan hanya karena drone itu kecil tetapi juga karena mereka berada dalam status serangan permanen. Dan waktu untuk melakukan serangan operasional untuk segerombolan UAV hampir tidak melebihi beberapa menit, yang membuat pukulan 2 kali lipat menghancurkan. Dalam hal ini, kendaraan udara tak berawak Shahid 136 berada di depan rudal jelajah dalam kemampuan serangannya, yang membutuhkan waktu persiapan yang sangat lama. Di Odessa, kami menderita sampai mati karena kemampuan ini di mana posisi tempur, tank, peluncur roket HIMARS, kendaraan lapis baja, infrastruktur, termasuk drone laut, di pelabuhan dihancurkan dalam waktu singkat tanpa ada cara untuk mengatasinya. Tapi ada lagi, karena helikopter Rusia mengoordinasikan serangan mereka dengan drone Iran, jadi dan pada saat yang sama saya harus berada dalam posisi menembak helikopter Rusia di satu sisi sementara drone datang dari sisi lain. Tapi bagaimana cara menutup area yang luas ini dengan Stinger? Atau bahkan dengan DCA,
defensive counter-air, jenis lain. Serangan drone helikopter berarti sudut serangnya melingkar. Namun, kami tahu bahwa DCA manapun hanya dapat mencegat di depan. Apa sebenarnya yang dibicarakan oleh sersan Ukraina itu? Tingkat asimetri yang lebih tinggi dari Angkatan Udara Rusia yang telah kehilangan lusinan helikopter dalam 7 bulan perang karena manfaat NATO, dan yang, berkat drone, kini menjadi kebal. Apakah ini sudah menjadi penyeimbang perang generasi ke-6 yang telah dijual oleh poros AS, NATO kepada Ukraina selama berbulan-bulan, yang begitu meremehkan kemampuan militer Rusia? Tidak diragukan lagi jika kita juga ingat bahwa pada tahun 2020, Angkatan Udara Iran meluncurkan helikopter tipe Mi-214 yang dilengkapi di bawah sayapnya dengan drone Ababil 2, kamikaze, dan pengintaian, dan bahwa konsep tersebut, jauh sebelum Jenderal Kelly memikirkan proyeknya, CCA, ditujukan untuk sebuah drone sebagai senjata kamikaze dan pengintaian, tergantung pada konteksnya, sebagai sarana untuk mengidentifikasi atau bahkan menargetkan helikopter. Tetapi dua helikopter drone Rusia-Iran ini hanyalah salah satu aspek dari perang kontra generasi ke-6 yang telah dilancarkan aliansi Rusia dan milisi selama seminggu di Ukraina Timur. Menurut berita terbaru, pertahanan angkatan bersenjata Ukraina runtuh setelah berhasil dihancurkan oleh UAV Markas Komando Selatan di Odessa. Avia.pro menulis, setelah drone kamikaze meluncurkan serangan operasional di pusat pengambilan keputusan Komando Operasional Selatan di Odessa, pertahanan angkatan bersenjata Ukraina di arah selatan runtuh. Diketahui bahwa hari ini hubungan antara berbagai cabang angkatan bersenjata Ukraina di arah selatan telah hancur total. Akibatnya unit-unit angkatan bersenjata Ukraina yang ditempatkan di wilayah Odessa dan Mykolaiv mulai menderita kerugian secara signifikan. Menurut data awal, sebagai akibat dari serangan Shahed 136 di markas Komando Angkatan Bersenjata Ukraina di Odessa, hingga selusin perwira Ukraina tewas, sementara sekitar jumlah yang sama terluka. Segera setelah itu, pertahanan Angkatan Bersenjata Ukraina di wilayah Odessa mulai menderita, di sore dan malam hari, dari serangan presisi tinggi yang dilakukan pada instalasi militer, gudang senjata dan amunisi hancur. Situasi ini, menurut para ahli, menunjukkan fakta bahwa kepanikan menguasai Komando Operasional Selatan, dan karena kurangnya koordinasi yang tepat, tindakan tentara Ukraina ternyata tidak efektif. Markas besar Amerika, NATO tidak tahu harus bagaimana. Ini kerugian serius, kerusakan serius yang ditimbulkan dalam 5 hari pada peralatan, infrastruktur. Kemajuan pasukan Ukraina di Kharkov dan Kherson diperlambat atau bahkan dihentikan. Benar bahwa kemunculan drone Shahed 136 juga menyulitkan untuk melakukan operasi tempur pada tank Soviet lama yang tidak dilengkapi dengan sistem pemadam kebakaran modern. Di Kherson, dengan menggunakan amunisi tambahan, Rusia menghancurkan 2 tank Ukraina bersama kru mereka. Inilah balas dendam besar Rusia terhadap Stalin Spacev yang secara sistematis menetralisir upaya Rusia untuk memutus jalur komunikasi antar NATO. Dan untuk berpikir bahwa pada tingkat ini, referendum pro-Rusia berikutnya dapat terjadi di Odessa dan bahwa Putin dapat menyimpan bom nuklir taktisnya di gudang senjata saja. Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day.